Alhamdulillah ya udah. Ya, kita lanjutkan pemeriksaan kepada saudara. Jadwalnya hari ini tanggapan dari penuntut umum atas eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum saudara. Siap penuntut umum? Ya. Silakan bacakan. Dasar Indonesia Pengadilan Agama Umum terdapat pada eksepsi umum dilakukan karena generasi Izin yang mulia, suara dari pendengar. Sudah ya? Ya. Pendengar ya. Indonesia Pengadilan Agama Dasar Penuntut Umum terhadap perdebatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa yang lainnya dan mana dari generasi bin Muhammad Rasiden dalam perkara nomor 14 Khusus PPK 2021 PN Penambahan Majelis Hakim terhormat saudara hukum dan terdakwa yang kami hormati. Sidang pengadilan yang kami muliakan, pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya juga sehingga kita semua dapat hadir pada hari ini untuk melanjutkan perjalanan yang mulia kita pada sehat walafiat. Sebelum kami mengucapkan tanggapan terhadap nota keberatan atau resepsi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa yang berasal dari generasi bin Muhammad Rasiden, izinkanlah kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kami yang tidak terhingga kepada majelis hakim yang telah dengan arif dan juga sangat memberikan kesempatan kepada kami untuk mengajukan tanggapan atas nota keberatan atau resepsi dari penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum nomor X perkara PDS 01 dari Siap dan 03 dari 2021 tanggal 20 Maret 2021 yang telah dibacakan pada sidang terdahulu. Bagi penuntut umum, surat dakwaan merupakan sebuah mahkota dalam suatu proses penuntutan. Oleh karena itu, di dalam membuat suatu surat dakwaan, terpenuhinya semua aspek, baik aspek formal maupun aspek material, menjadi perhatian utama. Dengan harapan dapat terpenuhinya sebuah standar dakwaan yang dapat diterima baik secara yuridis maupun ilmiah. Namun demikian, apa yang dilakukan oleh penuntut umum tidak otomatis dapat diterima oleh semua pihak, terutama dari sisi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa. Karena di antara penuntut umum dan penasihat hukum, meskipun memiliki tujuan objektif yang sama, akan tetapi di antara keduanya dalam posisi yang berbeda sehingga tidak jarang memiliki sudut pandang berbeda, yang pada akhirnya memberikan pendapat berbeda terhadap satu perkara yang sama. Kami menyadari sebetulnya ada suatu perbedaan antara kami penuntut umum dengan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa di lain sisi. Karena oleh aturan yang ada pun dibuka peluang yang demikian, mengingat sulit memberikan definisi yang konkret tentang sebagaimana sebenarnya surat dakwaan yang cermat, jelas, dan lengkap. Bahkan di antara para ahli sekalipun ada yang berpendapat bahwa satu, PF Bintang dalam bukunya KUHP dengan pembahasan secara yuridis jurisprudensi dengan ilmu pengetahuan hukum pidana halaman 319 menyatakan tentang bila mana suatu lain mengenai suatu tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan itu dapat dipandang secara cepat, jelas dan lengkap. Kiranya adalah sulit bagi penulis untuk mendapatkan atau memberikan suatu pedoman yang singkat dan dapat diperlakukan secara umum. Mengingat banyaknya tindak pidana yang dapat didakwakan oleh penuntut umum, banyaknya cara yang dapat dipergunakan oleh para pelaku untuk melakukan tindak pidana, meremehkan ragamnya keadaan baik yang menyertai maupun mengikuti tindak pidana yang mereka lakukan. Berdasarkan uraian sebagaimana kami kemukakan di atas dan dari pandangan doktrin tersebut di atas, maka pada kesempatan ini kami menuntut umum berkesimpulan bahwa keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa yang dibacakan pada persidangan terdahulu tidak mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukan merupakan alasan yang sah sebagaimana disebutkan dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 156 ayat 1 KUHP, kepada penuntut umum diberikan kesempatan untuk menyatakan tanggapan atas eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh penuntut umum terdakwa yang telah Jai Rasid bin Muhammad Rasiden. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, pada kesempatan ini kami merasa perlu untuk menggunakan hak yang telah diberikan undang-undang untuk menanggapi atau menyampaikan pendapat atas eksepsi atau keberatan dari kuasa hukum terdakwa yang telah Jai Rasid bin Muhammad Rasiden yang telah diajukan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2021. B. Tentang eksepsi atau keberatan. Ruang untuk eksepsi, sebagaimana diketahui bahwa eksepsi atau keberatan adalah suatu hak yang harus diajukan sebelum atau melalui perkara yang diperiksa oleh pengadilan, sehingga sifat eksepsi tersebut adalah berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan masalah formil dan tidak berkaitan atau memasuki ruang hukum material. Bahwa dalam pasal 156 ayat 1 KUHP, definisi eksepsi tidak dirumuskan secara jelas. Istilah yang digunakan adalah keberatan. Akan tetapi pengertian eksepsi yang sebagaimana yang dianut para ahli adalah lapisan atau klaim atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi pokok surat dakwaan.
Tetapi keberatan atau pembelaan ditujukan terhadap cacat formal yang melekat pada surat dakwaan. Menurut Emilia Rahman, SH pembahasan permasalahan dan peraturan kuhap, sinar grafikas nomor 85 halaman 118, bahwa sebelum kami membahas atau menanggapi esensi dari keterangan terdakwa yang pernah Elijah Rashid bin Muhammad Azden, maka yang pertama-tama harus disimak adalah apakah materi, esensi, atau keberadaan tersebut memenuhi objek eksepsi sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP, bahwa secara limitatif pasal 156 ayat 1 KUHP telah memberikan batasan ruang lingkup eksepsi atau keberadaan yang dapat diajukan, yaitu menyangkut 1. Kompetensi pengadilan. Terkait hal ini, KUHP dengan jelas mengatur di dalam pasal 84, pasal 147 sampai pasal 151 KUHP yang pada prinsipnya alasan terhadap ini dapat diajukan bila mana terhadap hal-hal yang menyangkut masalah kewenangan mengadili dari suatu pengadilan atau yang menyangkut kompetensi relatif maupun kompetensi absolut dari pengadilan. 2. Surat dakwaan tidak dapat diterima. Hal ini berkaitan dengan pasal 76, 77 dan pasal 78 KUHP yang mana keberatan itu dapat diajukan bila mana tidak ada hak penuntut, seperti misalnya dalam suatu delik aduan yang tidak adanya surat pengaduan dari orang yang berhak mengadu, ataupun dalam hal delik itu dilakukan pada waktu dan tempat di mana undang-undang pidana tidak berlaku ataupun hak untuk penuntut tersebut telah dihapus yang perlu disebut daluarsa. Menurut Emilia Rahman, SH dalam pembahasan permasalahan penerapan KUHP jilid 2 halaman 662 sampai dengan 663, alasan keberatan pendakwaan tidak dapat terima adalah apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran. Apa yang didakwa kepada terdakwa telah pernah diputuskan dan telah mempunyai hukum tetap. Apa yang didakwa kepada terdakwa telah lewat waktu atau kadaluarsa. Apa yang didakwa kepada terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Apa yang didakwa kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau perselisihan perdata. Apa yang didakwa kepada terdakwa adalah tindak pidana aduan atau plat delik, sedang orang yang berhak mengadu tidak pernah menggunakan haknya. 3. Surat dakwaan batal dan hukum. Surat dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Karena itu surat dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan. Sebagaimana pasal 143 ayat 2 KUHP menetapkan syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan. Dalam ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP cukup syarat formil meliputi huruf A, surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum membuat surat dakwaan. B. Surat dakwaan harus membuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Untuk menentukan suatu dakwaan atau hukum haruslah dilihat apakah surat dakwaan tersebut telah memenuhi syarat material suatu surat dakwaan, bahwa syarat material yang harus dipenuhi oleh suatu surat dakwaan diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat material tersebut, maka dakwaan tersebut menurut ketentuan pasal 143 ayat 3 batal demi hukum. Pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP mencakup syarat material, yaitu huruf A, uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. B. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan. Syarat material suatu surat dakwaan di mana telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang 1. Tindak pidana yang dilakukan. 2. Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. 3. Di mana tindak pidana yang dilakukan. 4. Bila mana atau kapan tindak pidana dilakukan. 5. Bagaimana tindak pidana dilakukan. 6. Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut, delik material. 7. Apa yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut atau delik-delik tertentu. 8. Ketentuan pidana yang diterapkan. Menurut Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE 1004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1993. Emilia Rahman menyatakan bahwa surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan. Jadi, rumusan surat dakwaan harus benar-benar sejalan dan seiring dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Apabila hakim menjumpai rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, hakim dapat menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima. Atas alasan ini, surat dakwaan kabur atau yang dinamakan obscurable. Karena rumusan surat dakwaan tidak senyawa dan tidak menegaskan secara jelas untayan tindak pidana yang diperoleh dalam pemeriksaan
penyidikan dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan. Itu dikutip dari Harun M. Husin SH, surat dakwaan, teknik penyusunan, fungsi dan permasalahannya, penerbit Bhinneka Cipta Djahata, cetakan 2, tahun 1994, halaman 41. Oleh karena alasan-alasan keberatan atau eksepsi ini telah ditentukan secara limitatif sesuai dengan pasal 156 ayat 1 KUHP, bagaimana telah kami kemukakan dan kami uraikan di atas, tentunya alasan lain yang tidak termasuk dan atau berada di luar ketiga macam hal tersebut di atas bukan merupakan alasan keberatan yang sah menurut hukum dan tentunya tidak perlu kami tanggapi. Materi eksepsi masing terdakwa dan setelah kami mendengarkan, memperhatikan, membaca dan mempelajari kembali isi eksepsi atau keberatan dengan hukum terdakwa yang Pranajaya Indra Rashid bin Muhammad Asisten dengan seksama yang pada pokoknya tentang penasihat hukum terdakwa kami uraikan sebagai berikut. 1. Memahami bahwa menurut penasihat hukum terdakwa penuntut umum dakwaan penuntut umum batal demi hukum menurut endpoint dengan alasan 1 sampai dengan 8 bahwa unsur hukum terdakwa dalam penuntut prematur dengan alasan dakwaan bersumber dari hasil audit penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh inspektorat kantor yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan audit kepada manusia. 3. Bahwa menurut penasihat hukum terdakwa penuntut umum tidak jelas dan kabur tentang dakwaan bersama-sama yang melakukan dan yang terus utamakan dengan alasan 1 sampai dengan 2 dan 4. Memahami bahwa menurut penasihat hukum terdakwa dakwaan penuntut umum tanpa memenuhi formil dengan alasan 1 dengan sampai 2. Nah, tanggapan penuntut umum bahwa sebelum penuntut umum menanggapi eksepsi dari penasihat hukum terdakwa, maka ada baiknya penuntut umum mengingatkan kembali kepada penasihat hukum terdakwa agar lebih memahami lagi mengenai alasan-alasan yang dapat dipakai untuk mengajukan eksepsi atau keberatan sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP dan telah kami uraikan pada bagian ruang lingkup eksepsi di atas. Hal tersebut bertujuan agar dalam perkara ini hukum acara dapat diterapkan dengan benar dan tidak berbelit-belit serta menciptakan azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Adapun kami akan langsung memberikan tanggapan atas eksepsi keberatan penuntut terdakwa sebagai berikut. 1. Memahami bahwa menurut penasihat hukum terdakwa dan hukum batal demi hukum menurut endpoint dengan alasan 1. Dengan dibacakan kemudian. Sampai dengan 4. Romawi. Kesimpulan dan penutup. Majelis Hakim terhormat saudara penasihat hukum dan terdakwa yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan, berdasarkan uraian sebagaimana kami kemukakan di atas, maka pada kesempatan ini kami menuntut berkesimpulan bahwa keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa yang dibacakan pada persidangan terdahulu tidak mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukan merupakan alasan yang sah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 156 dan 1 KUHP, bahwa surat dakwaan penuntut umum yang telah dibacakan dalam persidangan terdahulu sudah disusun secara cepat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan sesuai pasal 143 ayat 2 KUHP. Sedangkan eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh penasihat terdakwa dengan segala argumentasinya yang dikemukakan ternyata tidak dapat menunjukkan alasan-alasan yang kuat untuk menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau batal demi hukum dan sudah seharusnya keberatan atas eksepsi tersebut tidak dapat diterima atau ditolak. Sehubungan dengan pendapat tersebut di atas, kami untuk dalam perkara ini memohon kepada terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Baru yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan 1. Menolak atas keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa dan Pranajaya Indra Rashid bin Muhammad Asisten. 2. Menyatakan perdakwaan penuntut umum nomor register perkara titik PDS strip 01 garing siap garing 03 garing 2021 tanggal 12 Maret 2021 telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP dan surat dakwaan sah menurut hukum. 3. Menyatakan menerima surat dakwaan penuntut umum yang telah dibacakan dalam persidangan timah dan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada sidang terdahulu dalam perkara atas nama terdakwa yang Pranajaya Indra Rashid bin Muhammad Asisten. 4. Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan materi pokok perkara tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum bersama perintah pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 1 ke 1 KUHP subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 99
junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP, atau kedua pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP, atau ketiga pasal 12 huruf E Nomor 31 Tahun 99 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP atas nama terdakwa Yan Pranajaya Indra Rasid bin Muhammad Rasid Z, nomor register PDS strip 01 garing Sia garing 03 garing 2021 tanggal 12 Maret 2021. Demikian tanggapan terhadap esensi atau pernyataan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari Kamis tanggal 1 April 2021. Semoga majelis hakim berkenan mengabulkannya. Atas perhatian dan kebijaksanaan yang terhormat, majelis hakim kami ucapkan terima kasih. Henry Yuniadi. Begitu ya, sudah sama-sama kita dengar tanggapan dari penuntut umum. Selanjutnya majelis akan memberikan keputusan sela atas keberatan tanggapan tersebut ya. Keputusan sela kita undur hari Kamis. Jadi untuk keputusan sela diundur hari Kamis tanggal 8 April 2021. Begitu ya, terdakwa ya, sudah dengar ya.